Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara. Apa yang berada di benak kita jika mendengar dunia di masa purba? Mungkin kalian akan membayangkan tentang keberadaan dinosaurus yang menguasai bumi tentunya. Iya, pertanyaan yang wajar. Namun selain dinosaurus, masih banyak hal yang perlu dipelajari dari bumi pada masa zaman prasejarah itu. Kira-kira bagaimana gambaran dunia di masa purba itu? Apa yang pernah terjadi pada masa lampau? Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai 5 gambaran ilmiah keadaan bumi pada zaman purba. Yang pertama, secara sains, bumi terbentuk mula-mula 4,6 miliar tahun silam. Sains mengungkapkan bahwa usia bumi berkisar dalam rentang waktu 4 hingga 4,56 miliar tahun. Tentu waktu tersebut adalah waktu yang amat sangat lama, sehingga mewujudkan kehidupan yang kompleks seperti saat ini. Laman Science mencatat bumi pada awalnya terbentuk berdasarkan gaya penyusunan awalnya, yakni gravitasi. Partikel-partikel di tata surya saling berkumpul menjadi satu akibat gaya tarik gravitasi. Gravitasi ini juga menangkap beberapa unsur gas yang akhirnya dapat membentuk atmosfer planet bumi kita. Lapisan-lapisan partikel awan yang mengeras di inti planet menjadi metal kerak, akhirnya menjadi lempeng tektonik. Tumbukan dan tabrakan hebat satu lempengan dengan lempengan lainnya menimbulkan beberapa area planet, memutahkan lahar panas hingga terbentuk dan membentuk gunung berapi purba. Partikel di tata surya yang tidak terkena paparan sinar matahari telah membeku dan ikut tertarik oleh gravitasi bumi. Partikel-partikel besar berwujud es padat inilah dan kemudian menjadi air yang saat ini menyelimuti 70% bagian bumi kita. Yang kedua, bumi dipenuhi oleh air. Pada 3 miliar tahun lalu, jarak rentang waktu selama 1 miliar tahun membuat suhu bumi sudah turun secara drastis. Bahkan diprediksi kondisi dunia pada saat itu hampir diisi mayoritas air. Ditulis oleh University. Data yang ada sangatlah sedikit, mungkin tidak sampai 20% saudara. Daratan bumi pada saat itu juga tidak seperti daratan saat ini, dan benua saat itu belum terbentuk. Para ilmuwan telah meneliti ratusan bahkan ribuan batu-batuan dari dasar laut. Hasilnya mereka menemukan terdapat unsur isotop oksigen yang berbeda-beda saudara, yaitu isotop oksigen 16 dan isotop oksigen 18. Faktanya, perbedaan isotop oksigen ini sangatlah penting karena menggambarkan gas alam yang terkandung dalam bumi purba, sehingga dapat diketahui bagaimana benua dan daratan bumi yang luas dapat terbentuk. Kesimpulan penelitian dan studi ini cukup mengagetkan. Yang ketiga, bumi berada pada masa diam pada 2 miliar tahun lalu, dan itu masih menjadi misteri. Menarik ya guys, ada sebagian ilmuwan bahwa masa tersebut menjadi masa-masa awal kehidupan biologis. Mereka percaya ada yang menciptakan hal tersebut secara tiba-tiba, meskipun gagasan ilmuwan tadi juga belum didukung dengan data yang valid, yaitu berkisar antara 250 hingga 500 juta tahun saudara. Penelitian para ahli geologi menyimpulkan bahwa bumi pada 2 miliar tahun lalu memang berada pada kondisi diam dan hening. Dalam fase tersebut hanya terjadi pembentukan rangkaian benua secara perlahan-lahan. Keempat, bumi saat 1 miliar tahun silam mulai dapat menopang kehidupan kompleks setelah dunia pada fase diam pada 2 miliar tahun. Sekira pada 500 juta tahun setelahnya, bumi diselimuti es agar oksigen menjadi sangat langka di bumi. Setelah masa membeku terlewati, kondisi lingkungan bumi semakin lebih baik dan dapat menopang kehidupan yang lebih kompleks. Ditulis dalam You Scientist, sekitar 1 miliar tahun lalu terbentuklah kehidupan kompleks yang dinamakan Eukariota, yaitu nenek moyang mula-mula dari tumbuhan dan hewan. Eukariota dianggap kompleks pada zaman tersebut karena sudah memiliki nukleus
dan organa yang bermembran. Organisme ini berperan dalam menurunkan materi genetik pada keturunan-keturunan pada masa yang akan datang. Makhluk hidup yang bersel tunggal tersebut pada akhirnya berevolusi dalam rentang ratusan juta tahun dan membentuk dua klaster besar, yaitu tanaman purba dan cikal bakal nenek moyang hewan purba. Yang kelima, kehidupan kompleks benar-benar terbentuk di bumi pada ratusan juta tahun lalu. Masa-masa ratusan juta tahun lalu yang dilewati oleh bumi membentuk kehidupan lebih kompleks. Semuanya berasal dari evolusi eukariota bersel tunggal di masa lalu. Laman Science New Scientist mencatat bahwa penelitian dan studi banding dilakukan oleh para ilmuwan membuktikan bahwa banyak sekali jenis kehidupan flora dan fauna dalam rentan 100 hingga 900 juta tahun silam. Kehidupan multisel yang pertama kali terbentuk pada 900 juta tahun lalu, dan salah satu organisme multisel adalah Cloanophagellates, organisme cikal bakal makhluk hidup multisel lainnya. Sekitar 600 juta tahun silam mulai muncul bakteri dan kuman, saudara. Lalu pada 500 juta tahun silam terbentuklah makhluk hidup yang dianggap sebagai nenek moyang ubur-ubur. Akhirnya kehidupan kompleks di laut terjadi pada 400 juta tahun yang lalu, saat kehidupan ikan bertulang keras dan ikan bertulang rawan mulai terbentuk. Sementara dinosaurus ada pada 225 juta tahun lalu dan merupakan hasil dari evolusi reptil amfibi yang muncul dari nenek moyang sebelumnya. Beberapa burung-burung purba dalam famili dinosaurus telah berevolusi selama ratusan juta tahun menjadi unggas dan burung modern. Untuk kerabat terdekat manusia, yakni hominid, baru eksis dalam rentang waktu 6 juta tahun yang lalu, guys. Mereka juga berjalan tegap dan berbeda dengan kerabat-kerabat lainnya seperti gorila dan simpanse. Sementara untuk manusia atau Homo sapiens baru eksis pada era sekitar 300.000 tahun silam. Sahabat Literature 61, itulah gambaran-gambaran sederhana tentang bumi pada masa purba dulu. Ternyata usia miliaran tahun dapat membentuk kehidupan dari kehidupan sederhana dari sel tunggal hingga menjadi kehidupan kompleks seperti saat ini. Sampai di situ dulu, guys, pembahasan kita kali ini. Like dan share video ini jika bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.